warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau buka-buka kitab di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, kalau dijawab salamnya waalaikumsalam dapat 10 pahala. Kalau dijawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi dapat 20. Kalau dijawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Saya mau tanya, Omio mau dapat 10 atau 30? Saya ulangi, Omio mau dapat 10 atau 30? Serius? Bahkan kalau mau ditambah lagi, kita buka fikih Islam wa adidah karena Syekh Wahbah As-Suhaimi. Siapa yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 70.000 malaikat mengumpul kebaikannya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dikabulkan segala hajatnya, termasuk yang punya utang cepat dibayarkan. Banyak rambut. Banyak. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang kencang jawabnya berarti banyak hutangnya. Semoga yang hadir pada kesempatan hari ini dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, didapatkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya saya hormati Bapak Camat Sigi Biromaru, yakni orang tua kita, keluarga kita, Bapak Muhammad Zaid Isos MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Panau, yakni keluarga kita, Bapak Syarif. Yang saya hormati para pegawai sara, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, ada juga Ibu PKK yang hadir pada kesempatan ini, ada juga Bapak dari Kadin Kantipmas yang hadir pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, indo-ambo, mas-mas, mbak-mbak, tomat-tomat, kina-kina, kumanggi-manggi, kutuaka, kusara, sampai suku pura-pura. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ini sekarang sudah mau setengah 10. Betul, Bu? Berapa menit saya ceramah? Kita kontrak dulu 30 menit. Lama. Soalnya ini makanan sudah keburu dingin. Apalagi sudah ber-AC. Baru kali kipas, saya bodoh-bodoh belakang. Sampai keningnya menggigil saya. Untuk 4 jam Indonesia, matikan saya kipasnya. Masuk pakai. Jadi insya Allah tidak lama-lama bukan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di dalam hadisnya beliau sampaikan, man asrat alaihi hajatahu falyaksir bis salawati alaihi. Siapa-siapa yang punya hajat begitu banyak tapi tak kunjung
dikabulkan hajatnya, banyak dibaca selawat. Terlepas selawat apapun modelnya, apapun jenis selawatnya, yang penting bumi banyak bersalawat datang kecintaan Allah. Allah juga kepada kita semua dikabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal. Halal bihalal hanya dikenal di Indonesia. Ini tradisi orang Indonesia. Ada istiadat budaya orang Indonesia. Kalau kita mau lihat makna dari kata halal bihalal, halal itu seringkali disandingkan sesuatu yang haram. Kemudian halal juga bermakna boleh, sah. Kemudian bihalal baknya di sini bisa bermakna, kalau mau dibahas kupas rumah ini, kalau kita membuka kitab Jamul Arab itu ada 13. Baknya yang terpenting di sini adalah melekat, sambil baknya bermakna al-lisan, melekat, menempel. Sama halnya kalau ditanya aina ambu ilam, saya jawabnya saya fil masjid al-mutakabbir. Kalau saya jawabnya menggunakan fil masjid, boleh jadi di luar, boleh jadi di depan atau di sampingnya, atau boleh juga di dalam. Tapi kalau menggunakan fi, aina ambu ilam fil masjid al-mutakabbir, itu sudah dipastikan berada di dalam masjid. Jadi jangan mengejar lagi di luar, pasti dah karena menggunakan fil masjid. Sama dengan bismillah, melekat di sini kekuasaan kemaksaan. Bak di sini bihalal itu bermakna dengan kehalalan bersama kehalalan. Halal bihalal secara filosofis dimaknai adalah saling memaafkan dan menjadi pelopor kebaikan satu sama lain, mengurai dengan khusyuk, kemudian merekatkan sesuatu yang retak tanpa ada celah. Kalau secara historis, halal bihalal ini didirikan, diprakarsai oleh salah satu pendiri NU Nahdlatul Ulama. Saat di Iran, beliau melihat bangsa ini penuh dengan masalah, di mana masyarakatnya, penduduknya banyak yang bercerai-berai, saling hujat, tidak ada lagi persatuan. Maka diprakarsai satu kegiatan yang dikenal dengan, disebut dengan nama halal bihalal, yang diusulkan nama ini oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pandangan Islam, seringkali ditanya, mana dalilnya? Mana dalilnya halal bihalal? Kata Rasulullah SAW, man kana alaihi zulma, siapa-siapa yang menzalimi saudaranya, man kana alaihi zulman li akhihi, siapa-siapa menzalimi saudaranya, min irqin aw syai'in, baik menyangkut kehormatannya, baik atau sesuatu yang lainnya, fal yuhallalhu qabla alla yakuna dinarun wa dirhamun, mintalah kehalalannya sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Artinya Bapak, kita diperintahkan Rasulullah untuk minta kehalalan supaya kita kelak nanti di yaumil kiamat tidak dipersuni. Karena nanti kalau di hari kiamat, setelah kehidupan kita di sini di dunia ini, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada duit. Yang ada kita orang yang punya kebaikan. Ada orang punya masalah, sudah kakinya sudah di depan pintu surga, ditarik keluar, bahkan sampai digelincirkan ke dalam jurang-jurang neraka. Kenapa? Karena pernah menzalimi orang lain.
Sehingga apa yang terjadi? Ditebus dengan kebaikannya, dibayar dengan kebaikan. Habis kebaikannya, dosa orang tersebut kita ambil, kita pikul, dan pada akhirnya kita menjadi hamba yang bangkrut di mata Allah. Makanya kita tidak cukup hanya taat kepada Allah secara secara vertikal, tapi mesti juga membangun ketaatan kepada Allah secara horizontal dengan menjadi hubungan baik sesama makhluk yang lain. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan daripada halal bihalal ini bagaimana kita baku akrab, baku sayang, saling memaafkan satu sama lain. Kita tidak tahu kita apa yang baik dan benar, tidak pernah luput dari salah dan dosa. Dan yang luar biasanya ketika kita punya salah terhadap orang lain, tidak cukup kalau kita hanya pada istighfar. Mesti harus kita saling memaafkan, minta maaf kepada. Maka halal ini tidak bermakna, Pak. Kalau nanti keluar dari masjid, Pak, keluar dari masjid masih membenci. Baru bapak akur. Halal ini dibangun sebagai jalan silaturahim. Halal ini dibangun untuk bersatu, terutama komplek PT Aisyah dan sekitarnya. Ustaz, bagaimana dengan saudara saya yang muslim? Kopi boleh undang, Pak? Kopi boleh undang, karena ulama kita membolehkan orang non muslim masuk di masjid selama kita izinkan. Adapun terkait dengan Quran surat At-Taubah ayat 28, orang musyrikin dilarang masuk ke masjid, itu dikhususkan pada Masjidil Haram. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan masuk masjid apapun itu. Tapi mazhab Syafi'i dan Hambali boleh masuk selama diizinkan dan tidak mengotori masjid, apalagi merusak masjid, dan ketika dia mendapat izin, kecuali masuk di Masjidil Haram yang tidak. Maka sepakat tadi saya ucapannya Pak Camat, kalau nanti besok-besok ada halal bihalal bagus di luar, bikin tenda. Ustaz, lero dulu. Bagaimana kita membayar tendanya? Bagi para suara juga lero dulu. Tidak ada doi oleh Pak Desa. Banyak doi Pak Desa, Pak. Ada ADD. Di ADD itu ada untuk pembinaan umat. Kalau sekitar 5 juta tidak berarti itu, Pak. Bagi Pak Desa. Tapi kan itu juga uangnya Pak Desa, uang negara. Cuma Pak Desa yang memfasilitasi. Syukur-syukur kalau Pak Camat yang membantu kasih keluar uang pribadinya. Alhamdulillah. Sepakat, Bu? Alhamdulillah. Hadirinnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk merekatkan ukhuwah satu sama lain, sambil kesimpulan, untuk merekatkan ukhuwah satu sama lain ada 3. Yang seringkali saya singkat BPM. Ulangi, untuk merekatkan ukhuwah, inti daripada halal bihalal kita pada malam hari ini mesti harus ada BPM. Pertama, baku berbagi. Baku berbagi. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, kalau kamu masak kasih banyak punya kuan, supaya kita orang ini bisa bagikan kepada yang lain. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, dia cicak, dia masak sendiri, dia potong, dia masak sendiri, baru dia bagikan kepada tetangganya dan saudara-saudara keluarga. Maka konsep pertama, baku bagi. Punya itu bagi. Ada yang punya ikan bakar bagi. Ada yang masak kelor santan bagi. Ada yang masak ya begitu lah, ibu yang beritahu bagi. Masak kalelo bagi. Apa jadi baginya? Kuahnya
cuma kuahnya, kasih kita tulangnya sama dagingnya. Cuma kalau persoalan bagi membagi, kadang-kadang kita pelit dan pilih-pilih. Betul bu? Betul? Tidak meyakinkan jawaban optik. Mau bu? Ibu, ada uang 100.000, ada uang 10.000. Yang mana komio masukkan kotak amal? 10.000. Kenapa bukan 100.000? Keikhlasan. Ikhlas itu tidak ada ukurannya. Semakin banyak semakin bagus. Antara keikhlasan dan kemauan tidak beda tipis. Ada orang yang tak sumbangan, berapa seikhlasnya? Saya tidak bisa ukur ikhlas karena berat. Ini sama-sama dirahmati Allah. Ibu, bu, masak unta dada baru dimasak, tapi ada juga unta dadanya itu di kulkas sudah bermalam 3 malam. Yang mana komio bakal tetangga? Yang baru atau yang sudah di kulkas? Yang baru. Serius. Kadang-kadang Pak, kita membagikan sesuatu, nanti kalau sudah cacat, unta dadanya sudah mulai kecil, baru diingat Pak Imam, baru diingat tetangga. Detunya sudah berlendir bermalam-malam di kulkas, baru dibagikan ke tetangga, padahal dia baru saja masak yang bagus. Ini kadang-kadang beda, pilih-pilih saat kita bagi-bagi. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu tadi sesukanya, bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya uang 10.000 2 lembar, satu yang bonyak-bonyak, satu yang bagus, yang satunya bagus kalau dikupas bunyi-bunyi betul-betul rambut sudah. Yang satunya bonyak-bonyak sudah robek, hilang warna satu. Yang mana biasanya bapak kasih masuk di kotak amal? Yang bonyak-bonyak, yang bonyok. Kadang-kadang pengurus masjid bingung menghitungnya. Mau dihitung 10.000, tidak maunya satu. Mau dihitung 1.000, uangnya warna ungu. Tapi kalau Pak Camat ada uang 100, dia kasih masuk. Luar biasa. Saya inti itu tadi. Alhamdulillah. Kalau begini semua warganya Binti Aisyah, kalau ada bikin kegiatan cepat terlaksana. Ini Ustaz Mufti Ali kemarin waktu saya mengisi subuh di sini, mau ada tanggal gelap tidak jadi karena tidak. Ustaz, bagaimana ini? Bikin halal jalal, hanya sebatas konsep, duit. Saya bilang laksanakan saja. Kalau eksekutornya nanti dari KPK, yang eksekutor. Ustaz, bagaimana bayar? Tidak mungkin kita kasih, tidak kasih. Insya Allah Allah yang kasih. Kalau kami ceramah, insya Allah kita selalu mengharap kepada Allah karena kita punya prinsip ikhlas ruhnya dakwah. Kalau Allah yang punya keridhaan, kita ikhlas. Allah yang punya keridhaan, boleh jadi uang 100.000, 500.000, 1 juta bisa melalui tangannya Pak Sekdes, Pak Kades, bisa juga melalui tangannya Pak Camat. Jadi tak pernah saya mana tahu nanti pas keluar tiba-tiba Pak Camat berikan amplop atau minta nomor rekening untuk komunitas pendakwah keren. Alhamdulillah. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit-pelit. Kalau berbagi, pilih yang bagus kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu hatta tufiku mimma tuhibbun. Tidak mendapatkan manfaat daripada sedekah kecuali komio berbagi dengan sesuatu yang lain. Jadi berikan yang terbaik, bagikan yang bagus. Ini alhamdulillah masalah luar biasa. Setanya dari mana misalkan ini? Setiap komplek, setiap blok membawa masing-masing bagikan, lengkap dengan isinya. Mudah-mudahan nanti pas pulang tidak ada tertukar. Iya, karena kadang-kadang baru pulang. Tapi tidak apa-apa sebagai makhluk silaturahim. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit, jangan sekte. Tahu sekte Bu? Pelit, bakhil. Orang bu bismillah kiri gelap pokoknya sekat kita rotedo. Kalau orang beli bilang senang roket kayak di bawah tubuh bayi dulu. Itu orang sekte, pelit. Kalau orang Jawa, ada orang Jawa di sini? Ada. Orang Jawa bilang bukan pelit koncepil, itu orang sekte. Dan bahayanya itu kalau sekte kita, kalau pelit kita, sesama orang pelit pun tetap tidak suka. Iya. Sesama orang pelit itu tidak suka. Makanya jangan pelit. Semua ini akan kita gunakan. Maka sebelum tidak berlaku lagi bagi kita. Yang kedua, tips yang kedua untuk merekatkan, untuk menjalin hubungan kita adalah baku sayang. Baku sayang. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita ini sebagai umat Rasulullah SAW saling menyayangi satu sama lain. Terlepas itu agamanya apapun, saya yakin semua agama pasti mengajarkan cinta dan kasih sayang. Islam bilang punya prinsip rahmatan lil alamin. Islam bilang bahkan di dalam Al-Quran melarang keras kita mencela Tuhannya orang lain, mencela Tuhannya agama lain, larang keras kita. Adapun urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin, agamaku. Jangan mau mencela, kita mau sayang. Bagaimana motivasinya? Rasulullah SAW sampaikan, ar-rahimuna yarhamur rahman, yang maha mencintai yakni Allah, mencintai orang-orang yang saling menyayangi, mengasihi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah apa yang ada di muka bumi, niscaya apa yang ada di langit akan merahmati, menyayangi, mencintai. Makanya kalau kita lihat itu insan al-fikri tua pernah berwasiat. Apa wasiatnya? Jangan pernah sama sekali menganggap dunia lebih baik sehingga kamu merendahkan orang lain. Sekalipun itu bukan manusia. Saya ulangi, apa kata beliau? Jangan pernah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain sehingga kau rendahkan orang lain, sekalipun itu bukan manusia. Kita harus berusaha. Bagaimana Rasulullah SAW yang saling menyayangi satu sama lain, dia meredakan persaudaraan. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat makan dari hari sholat maghrib, tiba-tiba ada yang kentut. Kentutnya luar biasa baunya, tapi tidak ada suara. Karena memang ada 3 jenis kentut. Tidak usah saya jelaskan. Ada kentut katanya bunyinya, Nabi Ustaz bersama piali, bunyinya besar. Sudah ada. Ada juga kentut bunyinya kayak angin lalu. Ada juga kejepit. Ini kentut sahabat kentut waktu itu. Tidak ada suara tapi baunya luar biasa. Sahabat baru tetap datang. Siapa yang kentut? Masa kita makan daging unta di depannya Rasulullah kentut? Sahabat muncul ide, siapa nanti berangkat berwudu mau sholat isya nanti tak. Rasulullah tak luar biasa menjaga hati sesamanya sahabatnya, menjaga persaudaraan. Begitu masuk waktu isya, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, kemarin kita baru itu orang ini sudah makan daging mentah. Sampai saat ini Pak Bu, tidak ada yang tahu siapa sahabat itu kentut pada masa itu. Coba kita orang ini, begitu tetangga komplek kita mampu berantem, tetangga rumah berantem, sudah sempat pusing bersama mana? Ustaz Mukhtar berantem. Iya, baru Ustaz orang berantem lagi. Bagus seberapa ini? Jangan sampai kita satu sama lain saling menghina, menghujat, menyebarkan aib saudara-saudara. Apalagi menjelang pesta demokrasi. Lewat sosial media, Pak, hujatan kecil makin
Maka orang Islam, orang beriman yang sudah diikat dengan ukhuwah persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwah, maka dia harus jaga hal ini. Bagaimana digitalisasi kesalehan, memasukkan kesalehan kita dalam teknologi kita, sehingga kita tidak boleh menghujat, tidak bisa menghujat, menghina, mencela dan memaki. Terakhir, konsep yang ketiga, BBM, memaafkan satu sama lain. Dari mana tahu ada tetangga kita, saudara kita, atau sahabat kita, maafkan. Yang punya salah sama kita lain, maafkan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah minta maaf, yang ada memaafkan orang lain. Ibu, bu, sudah dimaafkan tetangganya? Sudah? Sebelahnya sudah dimaafkan? Sudah? Sudah, bu? Sedikit. Maaf itu tak terbatas. Kalau hanya masih ada sedikit ini, kadang-kadang saya minta maaf Ustaz. Tapi kalau mau ketemu, yang parahnya sesama jamaah masjid, sesama pengurus masjid, di sini juga sholat berjamaah. Satu lewat pintu utama, satu lewat pintu salah, pintu tiga, pintu mahal. Tidak mau ketemu. Maka orang yang memaafkan satu sama lain, tak ada bekas, dia terbuka seperti lembaran bambu. Tidak ada lagi rasa waktu tidak enak. Yang ada waktu sayang terus. Ustaz, saya sudah maafkan, tapi kalau masih belum berlaku baik, berarti baru memaafkan sepenuhnya. Tidak bilang tadi, maafnya cuma sedikit. Saya luar biasa waktu saya di Singapura. Ini ada pengalaman pribadi saya. Saya ke Singapura, saya senggol orang eskalator, karena eskalatornya cepat, saya lompat dulu. Saya senggol orang perempuan. Begitu saya jatuh, saya senggol dia. Apa dia bilang? Sorry. Saya jawab juga, sorry itu orang Bugis. Sorry itu rupanya sorry. Saya cari tahu apa itu sorry. Dia yang minta maaf pada saya yang senggol. Seharusnya saya yang minta maaf. Orang dulu yang minta maaf. Beda kalau kita. Kadang-kadang kita yang buat salah masih cari pembenaran supaya kita terlihat benar, masih cari pembelaan supaya kita tidak terlihat salah. Apa susahnya mengakui kesalahan dan minta maaf? Ustaz, saya tidak mau memaafkan, dia yang salah. Yang lebih bagus dan bos pahalanya besar dan keridhaan Allah padanya, balasannya surga adalah ketika kita melapangkan dada penuh keridhaan memaafkan orang lain.